Sebelumnya, apa sih itu teks rekon? Jadi, teks rekon adalah suatu teks yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian untuk tujuannya sendiri, sang penulis menuliskan teks rekon ini bertujuan untuk bisa mengharapkan pembaca agar meniru atau meneladani suatu tindakan yang dikiranya baik untuk diteladani dan mencegah atau mewaspadai suatu tindakan yang dikiranya tidak baik atau kurang baik untuk ditiru atau diteladani, seperti saat-saat sulit, saat-saat susah, atau yang lain-lain. Ada unsur teks rekon. Unsur yang pertama ada tema. Tema merupakan ide yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada amanat. Amanat merupakan pesan tersirat yang terdapat dalam sebuah teks rekon. Lalu yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalan cerita yang disusun berdasarkan sebab dan akibat. Lalu yang keempat ada penukuhan. Penukuhan merupakan cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Nah, penukuhan ini terbagi dua, secara langsung atau analitik dan secara tidak langsung atau dramatik. Nah, secara tidak langsung lagi terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah melalui dialog antar tokoh, melalui perilaku tokoh, melalui pandangan tokoh lain, dan melalui pikiran tokoh. Lalu unsur yang kelima adalah latar cerita ulang berupa tempat dan waktu kejadian. Lalu yang keenam atau yang terakhir, nilai dalam cerita. Struktur dari teks rekon yang pertama ada orientasi, yaitu merupakan bagian awal teks yang memberikan pengenalan tentang peristiwa seperti siapa yang terlibat, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Yang kedua ada urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan, dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi atau penutup biasanya memberikan kesimpulan atau komentar singkat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Kebahasan teks rekon ada beberapa. Yang pertama menggunakan keterangan waktu, yang kedua menggunakan kata kerja, yang ketiga menggunakan kata sifat, yang keempat menggunakan konjungsi urutan kejadian atau kata hubung urutan, yang kelima menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan urutan kejadian, dan yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Untuk analisis strukturnya, di bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama, kemudian yang kedua ada bagian rangkaian peristiwa, itu ada paragraf 2 sampai paragraf 8, yang terakhir ada orientasi, ada di paragraf 9 sampai 10. Keasahan bahasa, pronomina, kata pengganti, ia. Talenta bisnis Mary diawali saat ia melanjutkan kuliahnya di salah satu perguruan tinggi ternama di Nanyang Technological University, Singapura, tepatnya pada jurusan Electrical dan Electronics Engineering. Verba, kata kerja, membawa. Di sana ia juga membawa buku pembelian ibunya. Ketiga, keterangan waktu lampau, pernah. Ia pernah bekerja di bidang multi-level marketing, jual beli saham juga dijalani. Keempat, keterangan tempat, di kamar mandi. Untuk menutupi rasa malu, terpaksa ia sering makan di kamar mandi.